Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang perkantoran ataupun beraktivitas masyarakat pada sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas sore hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun yang akan berbelok kiri menuju Jalan Ahmad Yani terpantau ramai, terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan sore hari ini. Dan terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan terlihat juga dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani, saat ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Begitupun kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ataupun memasuki gerbang tol Bekasi Barat, lalu lintas sore hari ini juga masih terpantau kondusif lancar. Dan dapat kita lihat bersama bahwa sore hari ini yang melintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kami terus mengingatkan bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dikarenakan dari pantauan CCTV masih kita lihat banyaknya kendaraan khususnya roda 2 yang memutar balik tidak pada tempatnya. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Puncak kilometer 81 Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri yang akan menuju ke kanan atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terlihat juga dari arah sebaliknya, yaitu dari Puncak yang akan menuju ke Jakarta atau dari atas yang akan menuju ke bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar walaupun terlihat sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Puncak. Dan terlihat saat ini adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan mengingat pada kawasan ini banyaknya pusat perbelanjaan sehingga banyaknya kendaraan yang berlalu lalang ataupun menepi di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Gombong yang akan menuju ke Srueng terpantau ramai dikarenakan hal ini tadinya ada antrian kendaraan menunggu kereta yang akan melintas, dan selepasnya kendaraan kembali dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 20 hingga 30 km per jam. Begitupun terlihat dari arah Srueng yang akan menuju ke Gombong, walaupun terlihat sore hari ini adanya perlambatan kecepatan kendaraan, namun perlu diantisipasi juga dikarenakan banyaknya kendaraan besar seperti truk pengangkut barang dan juga bus yang melintas di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda serta tetap bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas. Dan yang terakhir, mari pemirsa kita lihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Kondisi lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera saat ini terpantau lancar. Begitupun dari Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka. Saat ini situasi lalu lintas terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi dikarenakan kondisi jalan yang menanjak. Dan juga kendaraan yang melintas sore hari ini di Jembatan Ampera Sumatera Selatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Serta pemirsa akan kami
terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan juga overload atau kendaraan yang lebih dimensi dan juga lebih muatan yang dimulai dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2025. Sosialisasi ini terkait lebih dimensi dan juga lebih muatan ini dilangsungkan di lapangan. Petugas akan memberikan edukasi dan juga imbauan kepada pemilik angkutan maupun pengemudi agar segera menarik kendaraan yang tidak sesuai aturan atau melakukan normalisasi. Keselamatan lalu lintas terutama angkutan jalan adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu kami terus mengimbau patuhilah aturan berlalu lintas demi keselamatan dan juga kenyamanan sesama pengguna jalan. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungke melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Polri berkunjung ke kediaman Warakawuri Nyonya Nani Muhammad Sanusi. Ajang sana ini merupakan tradisi menyambut Hari Bayangkara ke-79. Polri kembali melakukan anjang sana Selasa 17 Juni 2025. Kali ini mereka berkunjung ke kediaman Warakawuri Nyonya Nani Muhammad Sanusi. Dia adalah istri Kapolri ke-10, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi. Tim anjang sana yang dipimpin oleh Brigjen Pol Putu Putra Sadana disambut langsung oleh Nyonya Nani Muhammad Sanusi di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dalam anjang sana yang berjalan 1,5 jam ini, Nyonya Nani Muhammad Sanusi bercerita banyak hal, terutama perjuangan suaminya, sosok almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi saat bertugas di kepolisian. Almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi merupakan lulusan Akabri Angkatan 1957. Saat menjadi anggota Bayangkara, berbagai jabatan strategis pernah dijabat, di antaranya Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Jawa Tengah, hingga akhirnya 7 Juni 1986, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto melantiknya menjadi Kapolri ke-10. Ia menggantikan almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Sujarwo. Setelah 5 tahun menjabat menjadi Kapolri, pada 19 Februari 1991, almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi digantikan oleh almarhum Jenderal Polisi Kunarto untuk menjadi Kapolri ke-11. Hingga pada tanggal 26 Desember 2008, ia wafat dalam usia 73 tahun dan dimakamkan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Anjang sana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi atas jasa-jasanya dalam memajukan institusi Polri pada masanya. Kegiatan anjang sana ini menjadi tradisi rutin yang dilakukan Polri, terutama saat menyambut Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menunjukkan komitmen serius dalam mencetak SDM Polri presisi yang unggul dan profesional. Bertempat di Auditorium STIK Lemdikat Polri Jakarta, mereka menggelar wisuda S1 Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82, S2 Angkatan ke-13 dan Doktor Ilmu Kepolisian pada Selasa 17 Juni 2025. Berkaitan dengan momentum ini, berikut pernyataan resmi dari Kalemdikat Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kita semua sadar untuk menjadi polisi itu keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Tentu konteks ini kita harus juga membangun sumber daya manusia yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul, atau profesional, cerdas, bermoral dan modern, sehingga ke depan mereka ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena mau tidak mau di era yang tadi dikatakan era volatility, unpredictable, complexity, dan ambiguity atau era VUCA, maka kita semua harus sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, termasuk aset utama Polri, dan pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa juga masa depan Polri. Maka dari pendidikan di STIK, PTIK ini
S1, S2, S3 yang mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian, tentu ini akan berbasis pada moralitas dan literasi. Tentu kalau disampaikan bahwa yang pertama, bagaimana kita semua punya integritas. Tentu kita kembali kepada jati diri keutamaannya. Dan bagaimana kita semua sadar untuk menjadi orang-orang atau para petugas atau secara fungsi maupun institusi kepolisian ini bekerja melalui pemolisian untuk memahami, bukan minta dipahami, melayani, bukan dilayani. Sehingga servant leadership akan menjadi model dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang pembelajar sehingga selalu tumbuh dan berkembang, selalu bisa dinamis. Profesional artinya ahli, berbasis ilmu kepolisian. Cerdas artinya kreatif inovatif, bermoral artinya kita semua belajar atas dasar kesadaran, tanggung jawab dan disiplin, dan modern itu dinamis, bisa mengikuti atau setidak-tidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan. Pembelajaran di sini ada 3 golongan besar, yaitu yang pertama dasar. Kita semua di lembaga pendidikan ini dasarnya adalah keindonesiaan, artinya kita mengajarkan konteks kaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan. Karena mau tidak mau, kita semua harus menjadi patriot. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebayangkaraan yang berkaitan dengan Tribrata, Catur Prastia, Kode Etik, dan juga kaitan dengan Undang-Undang Kepolisian. Ini supaya kita semua sadar bahwa keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan kita semua juga menyadari bahwa karena di sini mengembangkan ilmu, maka dasar yang kita kembangkan juga diajarkan filsafat ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita juga mengajarkan konteks metodologi penelitian dan etika publik sebagai pembelajaran anti korupsi. Kemudian pelajaran atau kurikulum pokok yang inti adalah berkaitan atau berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian tadi disampaikan pada orator bahwa salah satu yang kita ikuti adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan keteraturan sosial, kaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan, konteks kejahatan baik yang konvensional, kontemporary, extraordinary, transnasional, bahkan pada forensik kriminal dan lain sebagainya. Juga cyber ya, ini era digital, era media dan lain sebagainya. Kemudian kita di dalam pelajaran pokok ini juga mengajarkan konteks yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Karena mau tidak mau pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa, yang juga melihat pada ranah birokrasi maupun masyarakat. Jadi konteks ini tentu kaitannya juga bagaimana mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dan kita semua mengembangkan dan mempelajari yang berkaitan dengan pemolisian tadi. Model-model pemolisian yang kita kembangkan, pertama kali berbasis wilayah, seperti Polda, Polres, Polsek, Pospol, Babin Kamtimas, mereka punya wilayah. Yang kedua berbasis fungsi, baik itu fungsi utama, fungsi pendukung maupun fungsional, dan kita juga mengembangkan pemolisian yang berbasis dampak masalah. Konteks ini akar masalah memang bukan urusan kepolisian, tetapi ketika menjadi gangguan keteraturan sosial akan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi. Masalah ideologi misalnya, karena ada kebencian, ada konflik lain sebagainya. Masalah politik, polisi tidak berpolitik praktis, tapi ketika ada pemilu, ada lain sebagainya menjadi urusan polisi dan seterusnya. Dan satu lagi mengajarkan pada golongan atau yang ketiga konteks kapita selekta yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pembelajaran di STIK PTIK ini benar-benar mentransformasi, mengkaji, mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul yang bisa menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, dan sesuai harapan bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat pasca konflik, Satgas Madagoraya menggelar pelatihan menjahit bagi istri alumni deradikalisasi di Poso.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi humanis Polri dalam memperkuat perdamaian dan ketahanan sosial. Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya menggelar pelatihan kejuruan menjahit selama 20 hari di Kabupaten Poso. Pembukaan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso. Kegiatan dihadiri tim Dai Polri yang tergabung dalam Satgas 2 Preemptif, diantaranya Ibda Ilham, Sriwan, Aibtu Ridwan, dan Aibda Sofyan Aliosi. Sebanyak 10 peserta yang seluruhnya merupakan istri alumni deradikalisasi mengikuti pelatihan dengan antusias. Mereka akan mendapatkan pembekalan menjahit untuk mendukung usaha rumah tangga dan kemandirian ekonomi. Dalam momentum ini, Ibda Ilham mengajak peserta untuk tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan. Tim Dai Polri juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam menghadirkan keharmonisan dan menjadi agen perdamaian di lingkungannya. Peserta antusias mengikuti pelatihan. Mereka berkomitmen menggunakan ilmu yang diperoleh secara positif dan siap mendukung Polri dalam menjaga Kamtibmas. Kasatgas 2 Preemptif AKBP Moh Taufik menegaskan, program ini merupakan bagian dari strategi pendekatan lunak Polri yang humanis, wujud nyata kepedulian Polri agar masyarakat tumbuh dalam perdamaian dan kemandirian. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa Polri hadir untuk masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan bagi lebih banyak program pemberdayaan di masa mendatang, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di Poso yang semakin kondusif. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.